Bambang. Gue udah sekolah di sekolah Katolik itu dari TK, SD, sama SMA. Jadi udah berapa tahun tuh? 3, 9, 11 tahun. Selama gue di sekolah Katolik sih nggak ada, asik-asik aja, asal lingkungannya juga tidak menekan yang berbeda gitu. Ya jadi kalau gue main biasa aja, sama guru juga biasa aja, nggak ada diskriminasi atau apa. Nama gue Gali. Gue udah sekolah di sekolah Katolik tuh 11 tahun. Nah, kalau teman-teman gue sih selama ini baik-baik aja. Ya nggak pernah ada yang beda-bedain juga sih. Ya nggak pernah diomongin gitu masalah agama. Tapi kadang-kadang juga suka ngejek-ngejek sih. Ada yang suka ngejek-ngejek sih, sampai keterlaluan juga. Tapi ya cuman ngejek, bercanda doang. Kadang sih sakit hati juga. Tapi biasanya kalau dibalas ya jadi biasa lagi lah. Kalau menurut gua itu seperti ada sudut pandang yang berbeda di dalam FPI-nya. Misalnya semua yang di luar ajaran Islam yang menyimpang-menyimpang tuh kayak harus dibasmi. Mungkin mereka mikirnya Islam itu ajaran yang paling benar, yang di luar itu ya mereka ingin mencoba menghilangkan dari apa yang ada ya. Kalau menurut gua sih yang mereka lakukan tuh nggak bisa disebut jihad ya. Kalau menurut gua. Soalnya yang gue lihat tuh mereka kayak melakukan tindakan anarkis yang merusak barang-barang lah, atau melakukan pemukulan seperti yang tanggal 1 Juni itu. Kalau gue boleh cerita ya, Nabi Muhammad aja itu nggak bakal melakukan tindakan kayak gitu. Jihad pada zaman Nabi, dari artikel dan yang gue tahu itu kalau mereka sedang diserang aja, jadi mempertahankan apa yang udah menjadi hak mereka. Suatu kisah juga pernah diceritakan kalau pada zaman itu ketika Nabi telah memenangkan perangnya itu, para tahanan-tahanan itu bagi mereka yang merasa udah menyerah atau emang tidak mau melakukan tindakan yang ofensif seperti itu, sama Nabi tuh dilepaskan begitu saja. Kalau yang gue tahu gitu. Ya intinya mereka Islam, tapi gue juga nggak terlalu ngerti mereka Islamnya apaan. Ya mungkin agama Islam yang terlalu taat apa-apa. Kalau ini ya berdasarkan hukum negara aja mereka udah melanggar berbagai macam hukum. Jahat lah istilahnya, karena mereka jahat. Kalau menurut gue ya mereka udah seenaknya aja, kan nggak bisa nentuin orang lain mau agama apa. Kalau menurut gue ya emang mereka cukup memaksa yang pihak Ahmadiyahnya dan pihak-pihak lain untuk
menjadi sesuai yang mereka inginkan. Kalau di mana samping Muhammadiyah tuh kayak ada kepengurusan apa ya, gue juga kurang tahu di dalamnya organisasi apa, tapi kalau orang yang masuk ke sana ada tulisannya kawasan khusus berjilbab. Menurut gue sih itu kayak melanggar hak asasi manusia juga. Kenapa orang yang harusnya punya kebebasan untuk biasa aja, nggak harus menutup semua kan, kayak berpakaian yang sopan, tapi masuk ke situ juga nggak boleh. Kenapa harus dibatasi gitu? Kalau masuk sini semua harus ditutup apanya? Ya emang udah banyak tindakan yang membuat Indonesia semakin lama semakin menjurus ke negara Islam, kayak yang UU APP segala. Kalau dari peraturan-peraturan yang ada sih udah mulai menjurus. Misalnya kita lihat di mana ya, di Tangerang kayak gitu, kayak atau kita lihat Aceh aja, semuanya di sana kan berjilbab semua kan. Mungkin juga di beberapa provinsi-provinsi atau kota-kota lain juga udah memberlakukan peraturan yang berdasarkan hukum Islam. Walaupun misalnya di kota tersebut ya nggak semuanya Muslim. Kebinekaan buat gua suatu keberagaman yang saling melengkapi satu sama lain. Makanya ada perbedaan buat saling melengkapi kalau menurut gua. Jadi kalau Indonesia emang benar-benar jadi negara Islam yang berdasarkan aturan-aturan agama Islam tuh kayaknya udah menghilangkan keberagaman yang ada. Ya kasihan lah buat mereka juga, mereka udah dipaksain kehendaknya, kayak dibuat UU APP aja itu kan sebetulnya hukumnya hukum Islam, bukan hukum mereka juga. Kalau sampai memaksakan kehendak mereka atas namakan Islam padahal agama mereka juga bukan Islam, ya nggak sebaiknya kayak gitu. Indonesia bukan negara Islam. Gue rasa keberagaman itu sesuatu hal yang indah, dan itu yang membentuk kita supaya saling menghargai satu sama lain. Jangan dijadikan perbedaan itu sebagai permusuhan.